Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Hersbun Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Ini saya kira kabar buruk ya bagi pemerintahnya Prabowo Subianto. Sebuah survei yang dilakukan oleh Median itu baru saja merilis hasilnya hari ini, hari Senin tanggal 23 Februari 2024 dan menunjukkan bahwa eh, lebih dari 50% atau 50,4% responden atau publik Indonesia itu tidak setuju Indonesia bergabung dengan Board of Peace, sebuah badan perdamaian yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Selain itu, lebih dari 70%, ini angkanya 73,3%, publik Indonesia juga nggak setuju kalau Indonesia itu membayar 17 triliun atau 1 miliar US dollar karena nanti itu dianggap akan lebih menguntungkan Israel, bukan rakyat Gaza. Wah, ini angka-angkanya sangat serius ya. Nah, karena kalau tadi di atas 50% atau 50,4 itu, yaitu itu jadi waspada loh pemerintahnya Pak Prabowo ya. Apalagi kemudian lebih dari 70% nggak setuju untuk membayar iurannya itu. Perinciannya itu sebanyak 34,8% yang setuju, 14,8% yang belum menentukan sikap ya. Sementara itu 66,2% responden khawatir bergabungnya Indonesia dengan Board of Peace itu akan melemahkan perjuangan Indonesia untuk Palestina. Yang nggak khawatir tuh kecil angkanya, cuma 20,5%. Hasil SIGI ini, hasil survei ini dipublikasikan oleh Direktur Median, Riko Marbun, dan survei ini pengambilan datanya dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Februari 2026. Jadi ini melalui kuesioner berbasis Google Form dan disebarkan melalui media sosial dengan target pengguna aktif media sosial berusia 17 sampai 60 tahun lebih. Populasinya itu tersebar di seluruh akun di seluruh akun dan media sosial seluruh Indonesia dengan sampel targetnya 1.200. Nah, mengapa banyakkan publik ini tidak setuju? Ya, ini setidaknya ada tiga alasan utama. Yang pertama ini yang tidak setuju menyatakan bahwa ini adalah upaya Amerika dan Israel untuk menguasai Gaza. Ini angkanya 14,6%, kemudian pemborosan uang bila setor sampai 17 triliun, 9,6%, dan yang ketiga itu Palestina itu sampai sekarang belum merdeka, 6,8%. Sementara tiga besar alasan yang setuju Indonesia gabung dengan Board of Peace adalah ini tujuannya untuk membantu Palestina merdeka 15%, memperkuat posisi Indonesia di dunia internasional 10,2%, dan ini merupakan bagian upaya perdamaian dunia. Ini amanah dari konstitusi kita ya 9,2%. Tetapi penting untuk dicatat ya, berarti kalau proses pengambilan datanya dilakukan pada tanggal 10 sampai 14 Februari 2026, ini berarti sebelum Presiden Prabowo Subianto itu terbang ke Amerika Serikat untuk menghadiri KTT Board of Peace ya. Dan seperti kita ketahui Presiden Prabowo itu tiba di Washington pada tanggal 18 Februari 2026. Jadi kalau ketika selesai pengambilan datanya ini Prabowo belum terbang ke Amerika. Dan kita mungkin bisa memproyeksikan kalau ini surveinya dilakukan agak mundur saja setelah ini pertemuan di Amerika, hasilnya akan berbeda. Nah, hasilnya saya kira ini mungkin akan lebih buruk. Kenapa? Karena ini kan jadi campur aduk sekarang ini. Selama kunjungannya di Washington itu kan Presiden Prabowo tidak hanya menghadiri KTT BOP Board of Peace bersama puluhan negara lainnya, tapi juga dia juga menjadi satu-satunya katanya kepala pemerintahan yang melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Trump, dan hasilnya seperti kita ketahui soal adanya ART ya, Agreement Reciprocal Tariff, itu soal ada perjanjian perdagangan Amerika dengan Indonesia yang sekarang ini direspon sangat-sangat negatif di publik dalam negeri, karena ini dianggap akan sangat menguntungkan pemerintah Amerika Serikat dan merugikan bangsa Indonesia. Selain itu juga yang paling banyak dipertanyakan soal kedaulatan kita sebagai sebuah bangsa, karena terkesan kita ini menerima apa saja
usulan-usulan dalam perjanjian itu, klausul-klausul dalam perjanjian, kendati itu sangat memberatkan Indonesia dan menguntungkan Amerika. Nah, karena di bulan Ramadan yang paling banyak disinggung itu adalah soal diperbolehkannya itu produk-produk non halal dari Amerika itu masuk ke Indonesia. Kalau kita cermati waktu pengambilan data tentang pengambilan data itu survei menemukan bahwa 78,8% responden yang tahu adanya Dewan Perdamaian atau Board of Peace dengan berbagai level awareness. Jadi ini tinggi sekali ya 78,8% ini. Ini memang di kalangan media sosial. Jadi relatif mereka ini sangat terpapar dengan berbagai informasi. Tapi yang sangat menarik kan kalau mereka sampai 78,8% mengetahui adanya Dewan Perdamaian atau Board Office ini menurut saya luar biasa ya. Ini kan isu politik, apalagi isu global. Tapi karena memang berkaitan dengan Palestina itu tentu saja buat rakyat Indonesia menjadi concern yang sangat mengundang concern yang sangat luas ya. Namun dari 78,8% yang tahu ternyata hanya 31,2% yang tahu dengan detail. Ini pengertiannya apa ya detail nih? Saya kira kan memang kalau detail juga 31,2% itu udah luar biasa bagus ya. Karena secara umum kan orang pokoknya tahu, tapi juga secara prinsip-prinsip mereka tahu lah gitu ya, tapi nggak detail begitu. Nah, sementara 47,6% yang tahu atau pernah mendengar tapi tidak tahu detailnya. Ini tapi tetap aja semangatnya lah ini saya kira gitu ya, posisi Indonesia sebagai pendukung Palestina. Tapi menariknya kendati mayoritas tidak setuju dan kemudian 73,3% menyatakan tidak setuju Indonesia itu membayar iuran 17 triliun. Namun ternyata ini temuannya ini cukup menarik ini. Mayoritas responden masih menaruh kepercayaan terhadap konsistensi politik luar negeri Indonesia. Jadi mereka tidak setuju, tapi kelihatannya masih menaruh harapan, masih ada kepercayaan. Angkanya itu 55,7%. Yang responden menyatakan percaya bahwa pemerintah Indonesia tetap akan konsisten membela Palestina meskipun telah bergabung dengan Board of Peace. Ini kalau dari sisi persepsi publik ini sebenarnya ini tinggal bagaimana nanti pembuktian di lapangan ya. Kalau kemudian ternyata nanti pasukan Indonesia bisa membuktikan bahwa keberadaan mereka di Gaza itu bukan untuk mendukung pemerintahan rezim Zionis dari Israel dan mungkin lebih akan berpihak pada rakyat Palestina, pasti akan persepsi publik juga akan berubah. Dan kita tahu ya soal yang begini-begini saya kira tentara kita, Tentara Nasional Indonesia itu dikenal lah kalau di dalam berbagai ini momen-momen internasional semacam ini ketika bekerja di bawah pasukan penyangga PBB misalnya. Kalau ini kan bukan PBB, ini BOP ini ya. Itu kan pasukan Indonesia itu biasanya mendapat penerimaan yang luar biasa dari warganya, dari warga setempat ya, terutama karena ya tentu saja perilaku dari tentara kita yang dikenal sangat bersahabat dan sangat helpful ya. Mudah-mudahan itu nanti di lapangan ketika itu datang akan mengubah peta itu. Apalagi kan posisi Indonesia sekarang menjadi wakil komandannya. Dari angka 55,7% tersebut, 37,6% responden menyatakan cukup percaya, sementara 18,1% menyatakan sangat percaya. Temuan ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh publik meyakini komitmen pemerintah terhadap isu Palestina tetap terjaga. Ini kabar baik ya. Tetapi kalau kita lihat ini kelompok yang meragukan konsistensi tersebut angkanya cukup besar ya. 31,7% responden menyatakan tidak percaya. Dan rinciannya itu 20,9% menyatakan kurang percaya dan 10,8% menyatakan tidak percaya sama sekali. Selain itu terdapat 12% responden yang menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab. Nah, mari kita detailkan lagi ya. 67,7% responden setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa Board of Peace hanya akan menguntungkan Amerika Serikat dan Israel. Sementara ada 27,5% yang tidak tahu dengan pendapat tersebut. 73,3% yang seperti saya sebut tidak setuju bila Indonesia membayar 1 miliar US dollar atau sekitar 17 triliun untuk keanggotaan Board of Peace dan hanya 23,1% setuju. Nah ini kalau soal fulus kelihatannya banyak yang nggak setuju karena mereka nggak yakin bahwa itu akan digunakan untuk Palestina. Karena kalau main di media-media sosial juga banyak memberitakan bahwa ini sebenarnya nantinya justru demi keuntungan Trump dan keluarganya untuk bisnis properti di Gaza. Itu kan banyak sekali muncul di media sosial. Nah, data lain 55,7% percaya pemerintah Indonesia tetap konsisten bela Palestina meski telah gabung dengan Board of Peace.
Sementara 31,7% tidak percaya pemerintah Indonesia tetap konsisten bela Palestina. 40,8% berpendapat sebaiknya Indonesia perlu mempertimbangkan kembali keanggotaan di Board of Peace bila ternyata tidak menguntungkan Palestina. Tapi ada juga yang angkanya cukup signifikan, 36,1% berpendapat sebaiknya Indonesia langsung keluar dari Board of Peace bila tidak menguntungkan Palestina. Yang jumlah lebih kecil, sekitar 20,3% berpendapat sebaiknya Indonesia tetap bertahan di Board of Peace meski tidak menguntungkan Palestina. Ini menarik juga dan anomali ya. Bagaimana dengan pengiriman TNI sebagai pasukan perdamaian ke Gaza? Ini menarik ya, karena saya tadi sebutkan reputasi Tentara Nasional Indonesia itu dalam berbagai sebagai kontingen perdamaian itu selalu sangat bagus ya. Mudah-mudahan kehadiran mereka nanti juga akan membantu warga Gaza yang selama ini sangat menderita ya. Ada 36,4% setuju jika pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza. 34,6 berarti lebih besar ya. Tidak setuju pemerintah mengirim pasukan perdamaian ke Gaza, dan ada 27% yang tidak tahu menahu atau ragu. Yang juga ini penting menjadi catatan buat pemerintah itu adalah ternyata dari responden tadi itu 62,5% publik yang disurvei berpendapat pemerintah kurang jelas dalam menyampaikan informasi terkait keputusannya bergabung dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian. Ada 24,5% yang berpendapat pemerintah telah jelas dalam menyampaikan informasi terkait keputusan bergabung itu. Angkanya jauh banget ya, antara 62,5 dibandingkan dengan 24,5. Jadi lebih banyak yang menilai bahwa pemerintah kurang jelas. Dan saya kira ini PR besar buat pemerintahan Prabowo untuk memperbaiki komunikasinya. Sementara ada 13% yang tidak tahu. Nah, kabar yang baik lainnya ini buat Pak Prabowo itu adalah elektabilitas. Prabowo ternyata naik terus, bukan naik terus, naik ya, karena perbandingannya dari Januari ke Februari. Kalau pada bulan Februari elektabilitas Prabowo itu Januarinya ya, pada Januari itu elektabilitasnya 27,8%, sekarang menjadi 29,0%. Jadi ada kenaikan 1,2%. Ini cukup signifikan mengingat situasi dalam negeri seperti saat ini ya. Tapi sekali lagi saya tidak tahu kalau sekarang ini kemudian dilakukan survei kembali setelah heboh soal perjanjian kerjasama antara pemerintah Amerika dan Indonesia itu yang ini ramai sekali dipersoalkan oleh publik. Tetapi, nah ini yang penting hati-hati ini. Ternyata Anies Baswedan maksud saya ya, nggak ngapa-ngapain, dia kok juga naik ini ya. Elektabilitasnya naik dari 19,9% dari 19,9% pada Januari itu menjadi 20,6%. Kan kalau kita ngomong misalnya head to head antara Prabowo dengan Anies gitu, misalnya ketika Anies naik itu kan asumsinya Prabowo turun. Tapi kan ini Prabowo naik juga dan Anies juga naik. Tetapi yang satu kerja keras keliling dunia, tapi yang satunya ya, katanya pengangguran politik ini kalau menurut para pendukungnya Jokowi, karakter Jokowi gitu. Yang juga cukup mengejutkan ini jadi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang dia berada di peringkat ketiga pada waktu itu, kok turun ya elektabilitasnya walaupun itu nggak terlalu signifikan ya dari 17,4% menjadi 17,0%. Tapi nggak boleh terjadi harusnya seperti ini karena orang seperti Deddy Mulyadi kan dia juga gubernur incumbent dan dia sekarang yang paling dikenal sebagai kepala daerah yang terus-menerus melakukan pencitraan. Ini sebenarnya kalau dalam teori marketing politik yang disebut sebagai permanent campaign ya. Permanent campaign ini adalah teori atau praktek kampanye yang dilakukan di era Jimmy Carter yang doktrinnya kira-kira begini. Eh, Kampanye itu dimulai ketika dia mulai duduk di dalam kantor atau menjabat ya gitu. Jadi kan kalau di Indonesia orang itu kampanye untuk mendapatkan jabatannya setelah kemudian terpilih dia tidak lagi melakukan kampanye. Nah, kalau dalam permanent campaign justru kampanyenya itu dimulai ketika dia pertama kali dilantik, dia menjabat dan terus-menerus dilakukan. Dan ini kelihatannya yang dilakukan oleh Deddy Mulyadi karena dia setiap hari terus berkeliling kota. Praktek permanent campaign ini sebenarnya dalam tahap yang paling awal itu dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono pada waktu dia menjadi presiden. Dia melakukan seperti itu tapi tidak terlampau menonjol banget. Tapi kita bisa melihat bahwa dia memang melakukan seperti itu, antara lain dengan bansos dan sebagainya, itu yang dilakukan oleh SBY.
Nah, permanent campaign dalam versi yang gila-gilaan ya, karena di Amerika sendiri ini yang mencetuskan teorinya seorang wartawan Sidney Blumenthal itu nggak ada orang yang seperti Jokowi itu karena itu betul gila-gila, betul-betul gila-gilaan Jokowi semua dikapitalisasi untuk kampanye yang kita sebut sebagai permanent campaign, mulai bansosnya, terus kemudian aksi-aksi di lapangan, termasuk kalau zaman dulu waktu jadi gubernur dia masuk gorong-gorong, tapi kemudian setelah jadi presiden dia main sepak bola di kampung nun jauh di sana gitu di NTT di mana ya kalau nggak salah di NTT di Jogja tapi juga di Papua Kak seingat saya ya mungkin yang Papua tolong dikoreksi. Tapi kalau NTT sama Jogja kelihatannya memang pernah dilakukan pada waktu itu ya. Jadi orang seperti Deddy Mulyadi ini juga melakukan itu, melakukan permanent campaign. Kan dia terus menerus, dia bahkan lebih tidak sekedar masuk gorong-gorong, dia masuk ke apa jembatan-jembatan yang tersumbat tersumbat aliran airnya karena sampah dan dia ikut memunguti sampah dan sebagainya dan macam-macam lah yang dilakukan. Jadi ini aneh nih, kenapa dia terus-menerus melakukan permanent campaign, tapi kok malah turun ininya elektabilitasnya. Sementara Pak Prabowo meskipun banyak sentimen negatif, tapi dia terus-menerus melakukan berbagai langkah, ternyata naik ini elektabilitasnya. Nah, jadi dari tiga besar tadi itu, yang tiga besar itu adalah Prabowo, Anies, dan kemudian Deddy Mulyadi. Yang lainnya itu jauh banget di bawah, termasuk juga ini Wakil Presiden Gibran Rakabuming yang tetap bertahan di bawah gitu ya. Elektabilitasnya dia ini ya dari tiga orang ini tadi ternyata dua naik Prabowo dan Anies Baswedan, sementara Deddy Mulyadi turun ya. Ini jadi yang mesti kita highlight yang satu Prabowo, yang satu adalah Anies Baswedan. Mengapa kok dia masih terus naik? Padahal sekali lagi nggak ngapa-ngapain. Nah, bagaimana dengan elektabilitasnya Gibran? Yang kemarin itu kan baru saja rebranding, udah mulai ngomongin topik serius ya, mulai ngomongin soal pemberantasan korupsi dan perlunya RUU perampasan aset itu segera disahkan oleh DPR. Apakah kemudian rebrandingnya ini memberikan impact terhadap elektabilitasnya? Padahal kan ini juga dia juga disupport terus oleh bapaknya karena bapaknya juga bicara soal korupsi tapi kemudian malah jadi bulan-bulanan karena dia nyatakan bahwa pelemahan KPK itu undang-undangnya revisi undang-undangnya itu merupakan inisiatif DPR bukan oleh dia sebagai presiden dan ini kemudian dihajar balik itu dari kalangan DPR dari para aktivis dan sebagainya yang menunjukkan bahwa ya sebenarnya Jokowi itu terlibat langsung dalam pelemahan KPK. Bahkan ICW misalnya menyebut dia sebagai aktor utama. Dan saya juga sempat memutarkan kan kemarin video dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang dia berani bersumpah bahwa ya Jokowi sebenarnya aktor yang terlibat dalam pelemahan KPK itu aktor utamanya. Karena dia punya kepentingan untuk melindungi agar anak dan menantunya yang kemudian menjadi pejabat publik, yakni Gibran Rakabuming sebagai wali kota Solo dan kemudian Bobi Nasution sebagai wali kota Medan itu nggak kena OTT KPK gitu ya. Dan Jokowi juga kalau menurut Hasto ini dia mengutip pernyataan dari seorang menteri kepercayaannya dari Jokowi, dia menggelontorkan dana sampai 3 juta US dollar. Sekarang berapa sekitar 50-an miliar dolar untuk agar revisi undang-undang KPK itu goal di DPR. Nah, itu kalau sekarang dilakukan saya kira mungkin juga jeblok juga. Tapi bagaimana dengan ini yang sekarang ini dalam survei ketika Prabowo dan Anies naik itu ya, elektabilitasnya Gibran bagaimana? Datanya menunjukkan pada Januari 2026 Gibran Rakabuming Raka itu dia berada di peringkat ke-7 dengan elektabilitasnya itu 2,4%. Nah, sekarang naik rupanya Gibran ini ya. Gibran sekarang dia elektabilitasnya 2,6 tapi tetap berada di peringkat ke-7 nggak berubah walaupun hanya 0,2% tapi Gibran naik ya itu apa artinya ya apakah kemudian bisa disimpulkan bahwa rebrandnya sukses saya kira terlampau cepat kita untuk menyimpulkan soal itu sekali lagi soal ini bergabungnya Indonesia ke Board of Peace ini akan menjadi semacam bola panas yang terus akan menghantui Prabowo Subianto sampai kemudian nanti. Ini sebenarnya menurut saya kunci yang bisa membalikan semua itu adalah peran dari TNI
ketika nanti mereka menjalankan tugasnya di Gaza. Saya Arsman Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.